Berasa FM balik lagi dalam program Pesona Sore masih bersama saya Sukmawati Soekardi. Sebagaimana clue yang saya sudah tadi kasih sahabat Res, kalau hari ini kita bakalan seru-seruan lagi dengan narasumber saya yang sudah bergabung di sini, dua orang yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita ambil dari aktivitas kedua narasumber saya hari ini. Dan yang pastinya sebelum saya mulai, saya mau ajak Anda yang saat ini mungkin tidak sempat mendengarkan kita di FM 99,6, ada tentunya bisa bergabung lewat streaming kita, buka saja di website kami. Ada radioalmarkas.co.id atau Anda tentunya bisa bergabung langsung menyaksikan secara visual juga talkshow ini di talkshow komunitas di channel kami Ras FM setiap bulan berat badan di Ras FM Makassar. Dan oke, kalau begitu saya sapa dan narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah pulang beli panci-panci? Tidak ya? Ini biasanya salah Ya. ya 1 Muharram kan ya. Tadi soalnya saya lewat di depan di jalan, itu udah ada ibu-ibu bawa tentengan, plastik-plastik besar gitu ya. Karena memang salah satu momen juga hari ini kan 1 Muharram. Mudah-mudahan momen ini juga bisa menjadi tempat atau jalan mungkin teman-teman menyampaikan informasi penting yang mungkin bisa diikuti juga gitu oleh sahabat Res yang saat ini mendengarkan kita, baik yang dengarkan kita langsung di FM maupun juga di live streaming kita atau juga di channel kita di YouTube. Dan saya sapa dulu ada Mbak Fitriana. Halo. Halo, jadi hari ini Mbak Fitriana memang khusus ya kalau bicara tentang kegiatannya ini luar biasa karena perempuan nyambung ya. Oke. Ya, apalagi tadi sempat di off air kita cerita ini di bidang apa nih di Sobat Lemina. Jadi hari ini dua rekan saya hari ini sahabat Ras dari Sobat Lemina, nanti dijelaskan. Nah ternyata salah satu yang menarik saya langsung oke. Salah satu yang bikin saya cukup ternyata ada ya isu seperti ini yang dibawa. Beliau ini adalah Mbak Fitriana, saya sebut begitu karena kalau saya bilang ibu terlalu muda. Saya malah panggil adek, malah ya saya sudah merasa tua sekali. Jadi Mbak Fitriana ini merupakan koordinator kebersihan menstruasi. Kayak manajemen kebersihan. Manajemen kebersihan menstruasi. Nah kan ini saya baru dengar nih bahwa ternyata ada isu yang seperti ini yang sespesifik ini. Menarik sekali. Dan yang kedua narasumber saya ada Hendra Saltra. Halo, Halo. Hendra. Ya ini kayaknya saya paling tua lah di antara kita bertiga ya. Jadi nggak enak panggil bapak. Jadi panggil nama aja ya Hendra ya. Nah Hendra ini merupakan koordinator dari salah satu dari kegiatan atau yang membawa mungkin program-program yang ada di Sobat Lemina. Baik, kalau begitu, karena ini dari tadi Sobat Lemina kesannya brand produk apa gitu ya. Jangan sampai saya salah. Nah, oleh karena itu kita pengen tahu nih seperti apa dan bagaimana sebenarnya Sobat Lemina ini itu kalau bisa dijelaskan dulu kepada kita semua. Silahkan, Fitri mungkin dulu. Mungkin lebih ke koordinatornya dulu ya. Koordinatornya dulu, baik. Baik. Bang Hendra silahkan. Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau dari namanya sendiri ya, Iya. Lemina ya, lembaga itu akronim dari Lembaga Mitra Ibu dan Anak, di mana memang kegiatan kita hampir rata-rata memang kegiatan yang mentarget atau menyasar memang anak-anak, melibatkan anak-anak seperti itu. Dan memang juga kebanyakan kita berkegiatan juga di sekolah, seperti itu. Kalau dibilang ini sejak kapan ya? Iya. Ini sejak tahun 2009 itu dia masih dalam bentuknya kayak komunitas ya. Tapi setelah dia berbentuk LSM itu sekitar tahun 2010 itu sudah mulai kita urus persyaratannya, perizinannya dan lain-lain sampai sekarang hingga 2015 itu kita sudah mulai bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, karena semacam UNICEF apa segala macam, karena mereka nggak bisa kerjasama dengan komunitas atau organisasi yang belum istilahnya belum resmi gitu. Nah, di tahun 2015 kita sudah resmi menjadi yayasan. Nah, kita sudah banyak menerima kerjasama dari teman-teman organisasi lain, bahkan dari organisasi internasional seperti itu. Nah, sampai sekarang jadi ada bisa dibilang kita ada dua bagian. Ada bagian yang bekerja di program dan ada bagian yang memang bekerja di kerelawanan. Nah, kerelawanan itu
yang kami sementara jalankan. Oke. Jadi ternyata Sobat Lemina ini adalah singkatan dari Lembaga Mitra Ibu dan Anak. Berarti memang isu yang dibawa sangat jelas sekali arahnya ya tentang ibu dan anak. Kalau begitu dari 2009 itu lahirnya tentu banyak sekali agenda yang sudah dilaksanakan. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa saja agenda-agenda, baik itu agenda yang sesekali lah dilaksanakan atau mungkin ada agenda reguler yang ingin dilaksanakan, yang biasa dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Oh iya, kalau di awal-awalnya tuh kegiatan kita masih sangat-sangat terbatas ya Kak ya. Iya. Sebenarnya ada kegiatan lain seperti nulis bareng sobat, seragam untuk sobat itu masih sangat terbatas kegiatan kita. Membernya pun orang-orangnya pun belum banyak seperti sekarang. Heeh. Terus waktu demi waktu akhirnya sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bermunculan yang kita adopsi atau kita lihat nih. Sebenarnya ini semua rata-rata juga dari program yang ada beberapa dari program kerjasama yang kita lihat. Contohnya kayak MKM ya. Itu MKM kemarin kerjasama dengan New Zealand Embassy ya. MKM itu apa? Manajemen kebersihan menstruasi. Oh, Iya, iya singkatan. Salah satunya. Contohnya kita lihat, wah ini kayaknya menarik nih kan kalau program kan terbatas ya Kak ya targetnya ya, apalagi kerjasama yang namanya terbatas. Tapi di relawan kita lakukan di apa ya di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat yang di luar jangkauan program. Artinya secara relawan gitu. Oke. Secara relawan. Jadi ada sampai sekarang itu ada ASB, Aku Sayang Badanku juga programnya. Nah, ini lebih ke bagaimana kita lebih aware dengan kondisi sekarang seperti pelecehan seksual apa segala macam itu untuk mencegah hal tersebut itu yang kita sudah jalankan di beberapa sekolah khususnya kelas-kelas kayak kelas rendah gitu kelas 1 menyasar orang tua dan juga pihak sekolah tentunya menulis bareng sobat jadi kita ada kegiatan literasi literasi dasar yang memang kerjasama dengan sekolah. Jadi kami pernah ditanya, kok nggak ngajar anak jalanan gitu kan? Bilang, bukan kami nggak mau ngajar anak jalanan, tapi kita lebih memperkuat apa yang sudah ada, lebih memperbaiki, maksudnya lebih memperkaya lagi teman-teman yang ada di sekolah gitu. Jadi ada memang sekolah-sekolah SD yang kita kerjasama dengan mereka, kerjasama seperti itu. Dan beberapa kegiatan lagi, ada sekitar 8 kegiatan. Wah, ini kayaknya Satu-satunya MKM dan yang FAMI nih tanggal 22 Festival nanti. Anak Makassar. Nah, MKM juga sedang jalan. Oke, MKM. Baik, lanjut ke Fitri. Gimana MKM ini bisa dijelaskan detailnya? Iya, sebenarnya mungkin lebih kembali ke visi ya dulu ya, Iya, Mbak ya. iya. Kalau misalnya visinya Lemina itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dengan misinya itu kita menjadi mitra ibu dan anak melalui prinsip kerelawanan. Jadi kalau kerelawanan sendiri itu betul tadi yang dibilang sama Kak Hendra itu dia kalau di Lemina sendiri ada 8 program kerelawanan yang dilaksanakan di sekolah. Salah satunya itu adalah Festival Anak Makassar yang nanti di hari Sabtu sama manajemen kebersihan menstruasi, edukasi pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, kalau di MKM itu sendiri, programnya itu sendiri MKM itu dimulai itu sejak tahun 2019 kita ke sekolah-sekolah. Jadi kalau misalnya belajar tentang manajemen kebersihan menstruasi itu mungkin pertanyaannya apakah anak yang menstruasi saja yang diajarkan? Nah, di situ spesialnya MKM itu tidak karena anak laki-laki juga diajarkan, anak yang belum menstruasi juga diajarkan tentang menstruasi dan itu diperuntukkan untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar gitu. Jadi misalnya setiap program kita itu beda-beda ya. Beda-beda usia anaknya kayak edukasi pencegahan kekerasan seksual itu anak-anak diajarkan bagaimana mengenal bagian tubuh pribadinya, apa yang boleh dan tidak boleh disentuh. Kalau misalnya ada orang yang asing yang menyentuh bagian tubuh apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu mulai diajarkan untuk anak-anak dari anak kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Sekolah dasar gitu. Kalau Nurus Balang Sobat tadi itu literasi itu anak-anak dari kelas 4 mulai dari kelas 4 kelas 6 kalau MKM juga itu kelas 4 sampai kelas 6. Kalau MKM tadi ini ketika anak-anak diajarkan bagaimana sih? Mungkin saya kayak penasaran gitu loh bagaimana menggambarkan, menciptakan. Apalagi kan ini bisa dibilang usia kelas 4 SD belum semuanya anak-anak menstruasi di usia begitu. Gimana tuh cara menjelaskan? Iya. Sebenarnya hal yang menarik ini adalah
kita kemarin melakukan namanya forum diskusi kelompok dengan anak-anak. Ternyata kami menemukan itu Mbak, anak umur 8 tahun sudah menstruasi. Berarti artinya itu anak kalau 8 tahun itu berarti anak kelas 3 SD ya, sekolah dasar ya, yang Iya, pakai celana benar-benar. pun mereka itu dibantu sama orang tuanya. Nah, di MKM itu sendiri itu pas awalnya itu kita tanya-tanya dulu nih ke anak-anak itu, "Kamu tahu ndak menstruasi itu apa?" Biasanya kalau ditanya seperti itu ada yang bilang menstruasi itu adalah keluar darahnya itu di mana? Mereka malu kan keluarnya darah di sini gitu. Ada yang bilang di kemaluan, ada yang bilang di tempe, ada yang bilang pokoknya sebagainya ya. Hal-hal yang mereka tahu Iya, gitu. iya, iya. Menstruasi itu apa? Kalau untuk anak laki-laki biasanya bilangnya kencing darah. Ya, kencing Saking darah. mereka tidak mengerti Tidak informasi mengerti sama informasi sekali sama tentang sekali gitu. menstruasi baik-baik. Keguguran dan lain sebagainya, tidak tahu bagaimana cara pakai pembalut, buang pembalut itu ternyata ndak boleh loh di kloset gitu. Bagaimana cara pakai pembalut, tata caranya bagaimana pakai pembalut, mitos dan fakta, boleh ndak keramas pada saat menstruasi, ndak boleh makan ini, ndak boleh makan itu, semua diajarkan. Karena kenapa? Supaya anak-anak pada saat menghadapi pubertasnya itu mereka tidak kaget dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Kok tiba-tiba ada darah ya di celana dalam gitu, apa saya sakit dan lain sebagainya. Sebenarnya mulai dari usia dini itu sudah diajarkan ke anak-anak gitu, melalui program MKM. Dan anak-anaknya tetap antusias kah atau bagaimana cara teknis mengajarkannya? Ini saya penasaran, mungkin Oke. sahabat Ras juga ingin mendengarkan. Awal-awal sih sebenarnya masih malu-malu kan, karena gurunya juga masih malu-malu, karena kenapa kan ini kan tabu ya. Menstruasi itu adalah sesuatu yang masih tabu ya Mbak ya. Jadi mulai dari situ itu kita mulai bagaimana sih caranya supaya guru, orang tua pun itu ataupun anak-anak itu bisa mulai terbiasa gitu untuk belajar tentang menstruasi. Jadi dari Lemina itu sendiri itu kita buat media-media edukasi dalam bentuk video, dalam bentuk buku cerita, dalam buku poster dan lain sebagainya yang biasanya kalau di sekolah-sekolah kan posternya itu mungkin CTPS atau apa gitu. Jadi mulai digerakkan, "Nggak apa-apa kalau manajemen kebersihan menstruasi itu ditempel-tempel aja di toilet, mungkin bagaimana cara pakai pembalut, harus cuci tangan sebelum sudah ganti pembalut dan sebagainya." Jadi mulai dari sekarang itu pendekatannya itu lebih kepada yang pertama itu bikin media edukasi, kemudian kita training dulu bagaimana cara mengedukasi menstruasi itu ke guru-gurunya. Guru-guru yang bukan saja guru-guru perempuan tapi laki-laki juga. Kemudian habis itu nanti gurunya ini yang nanti mengajarkan menstruasinya, edukasi menstruasinya ke anak-anak dampingannya atau anak-anak di sekolahnya gitu. Gurunya itu bisa mulai dari guru penjaskes, pendidikan agama, UKS, guru-guru wali kelas dan sebagainya itu bisa semua gitu. Jadi menarik ya, ternyata sudah tergambar sih bahwa media edukasi itu perlu sekali diberikan. Biasanya teman-teman buat sendiri kah media edukasinya atau seperti apa? Kalau sejauh ini kan memang, kami buat sendiri karena memang media edukasi MKM itu sendiri terbatas. Jadi media edukasinya itu kami bikin dalam bentuk buku cerita namanya, Menstruasi Pertama Mika, itu bisa di-download gratis di websitenya Sobat Lemina ataupun di, Instagram-nya Sobat Lemina juga. Kemudian apalagi ya, di YouTube-nya Sobat Lemina pun bisa diakses itu edukasi tentang menstruasi juga untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian itu kami, bikin media kayak edukasi yang kayak lembar balik dan lain sebagainya itu ya yang bisa diakses lah oleh oleh guru juga, termasuk juga orang tua juga bisa. Orang tua itu memang kita bikin buku sendiri namanya, apa, menstruasi bukan tabu ya, misalnya jangan, bicara menstruasi bukan tabu kepada anak-anak. Jadi itu juga bisa di-download juga, itu bisa di-download oleh para orang tua ketika mau mengajarkan edukasi menstruasi ke anak-anaknya. Karena ada berbagai ragam pertanyaan yang masih banyak dipertanyakan pada saat diskusi dengan orang tua dan guru, kami masukkan di buku itu, semoga bisa membantu gitu, Oke. edukasi. Satu lagi yang bikin saya penasaran dengan satu program MKM ini. Kalau untuk anak laki-lakinya, Oke. di sisi apanya mereka butuh informasi tersebut? Oke, kalau ini menarik sih sebenarnya Mbak. Kalau yang sisi anak laki-lakinya itu sebenarnya kan kalau edukasi menstruasi di Kota Makassar itu masih baru ya. Tapi kalau di kota-kota lain seperti Jakarta dan sebagainya itu kan masih, sudah mulai terlaksana gitu. Nah, ada studi yang menemukan itu dari plan itu menemukan 36%, itu sekitar 36% itu anak perempuan itu tidak masuk sekolah karena menstruasi karena dibully sama teman-temannya. Dibully dalam arti kalau mereka tiba-tiba tembus atau bagaimana kan, apakah temanku harus diejek gitu, apa harus ditertawai dan lain sebagainya. Jadi kenapa kami memasukkan anak-anak
laki-laki itu supaya edukasinya menstruasi, supaya mereka paham bahwa nggak apa-apa loh kalau perempuan itu menstruasi, karena ibu kamu dulu kan sebenarnya anak perempuan yang menstruasi juga gitu. Suatu hal yang normal gitu. Kalau lihat teman yang bocor atau tembus itu nggak boleh loh ketawai gitu, nggak boleh kayak ngejek-ngejek dan sebagainya. Harus mungkin bisa menawarkan bantuan, membelikan pembalut mungkin, atau menawarkan bantuan, karena biasanya kan kalau menstruasi kan agak moodnya kayak agak lemas, lesu dan sebagainya, itu kan bisa gitu. Jadi hal-hal yang sekecil itu supaya anak-anak itu tidak membuli. Itu bukan saja yang laki-laki ya, maksudnya yang belum menstruasi atau bahkan yang menstruasi pun itu baiknya itu tidak melakukan pembulian kepada teman-teman yang menstruasi, karena itu sebenarnya wajar ya. Salah satunya karena mereka tidak mengerti. Jadi Iya, dengan teredukasinya betul. mereka bisa bersikap yang benar seperti apa menghadapi temannya yang lagi mendapatkan bulanan tamu bulanannya. Baik, saya kembali. Ini kan berarti butuh relawan dong untuk ke sekolah-sekolah, untuk edukasi dan memiliki kapasitas yang mampu untuk mengedukasi. Nah, saya ke Bang Hendra. Kalau begitu, sebenarnya jumlah teman-teman yang ada di Sobat Lemena untuk jadi relawan ini saat ini berapa dan bagaimana mekanisme mereka bisa bergabung? Oke Kak, iya. Jadi kalau dibilang jumlah relawan itu, semisalnya kita ingin mengadakan kegiatan yang baru ya, Iya. itu kita ada open recruitment memang, ada kita adakan open recruitment. Kadang juga kita mengajak teman-teman yang memang sudah bergabung di kegiatan-kegiatan yang lain sebelumnya, karena kita tahu juga walaupun teman-teman ini relawan, mereka juga ada kegiatan yang lain atau kesibukan yang lain yang mungkin nggak bisa juga mereka tinggalkan. Jadi, misalnya ada kegiatan yang ingin kita laksanakan itu kita share dulu ke teman-teman yang ada. Nanti kalau memang betul-betul nggak ada, baru kita coba buka keluar ya. Jadi bisa kita share dulu, ada nggak teman-teman kita butuh jumlahnya sekian, yang kita akan sasaran kita ini, terus kegiatan kita itu ini jadwalnya ini. Jika teman-teman ada yang bersedia di jam ini, silakan respon. Nah itu, ya itu dulu yang kita tanya. Kalau memang tidak mencukupi tenaganya, baru kita lanjut keluar. Jadi kita upayakan dulu. Walaupun memang ada kegiatan-kegiatan yang memang kita setiap tahunnya tuh ngoprek, seperti nulis bareng sobat itu kita setiap tahunnya ada relawan baru yang kita ajak, walaupun memang relawan tapi tidak membatasi, relawan yang sebelumnya bisa gabung kembali, tidak ada masalah. Tapi sejauh ini masih dominasi dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang baru. Nah dari situ jadi kita tetap kita juga memperhatikan juga kesibukan teman-teman yang lain, tapi tetap juga kita menjaga komitmen mereka, bahwasanya teman-teman sudah daftar ini yang ini kesepakatan kita, kesepakatannya tanggung jawab kita untuk ke sekolah, jadwal kita ini nih. Jadi sisa mereka yang mengatur seperti itu. Kalau dibilang mekanismenya, masing-masing program ada, masing-masing kegiatan ada. Seperti yang ini tanggal 22 kemarin itu kita oprek juga di Instagram sih, lewat sosial media kita oprek karena memang membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk Kegiatan kegiatan. apa itu 22? Festival Anak Makassar yang tanggal 22 nanti di Oh, Rotterdam. yang nanti Iya. nanti itu spesifik kita akan bahas. Karena itu yang membuat kita Iya. pengen menghadirkan gitu ya, terutama mungkin ibunya dan anaknya bawa ke sana ke acara. Sebelum ke sana, saya pengen tahu juga, ini kan tadi tertarik juga tentang menulis dengan sobat, Nulis bareng sobat. bareng sobat. Nah, itu programnya seperti apa? Jadi kalau nulis bareng sobat itu kegiatannya mereka lebih ke literasi ya Kak, Iya. kegiatan-kegiatan literasi seperti lebih memperkuat bagaimana intinya bagaimana teman-teman atau adik-adik di sekolah itu lebih paham lagi. Maksudnya oke, sekarang kita lihat banyak memang masih ada anak SD yang nggak bisa membaca. Mereka pun bisa membaca tapi nggak paham itu yang dia baca apa, membaca saja. Nah itu yang kita angkat, itu yang kita angkat dengan tentunya dengan metode dan dengan agenda dan jadwal yang sudah kita susun. Ada caranya, ada step-stepnya, sudah ada. Jadi teman-teman relawan itu sisa mempelajari, sisa baca, oh ini ya, selanjutnya ini ya, selanjutnya. Jadi sudah ada seperti modulnya yang kita buat. Jadi sudah ada juga dan sudah ada juga hasil yang kita harapkan. Hasilnya nanti setelah mereka ngikutin kegiatan hari ini ya, hasilnya ini ya. Ya sudah ada semua. Di akhir nanti kita adakan evaluasinya gimana nih, apa. Nah, itu juga tidak kegiatan ini juga bukan berarti kita di sekolah terus
sekolahnya cuek-cuek aja, udah masuk aja ngajar, udah pulang ngajar, enggak. Tetap kita akan koordinasi dengan gurunya bahwasanya Bu, siswa tak ini ada yang ini ada nih yang gini-gini, siswa tak ada. Jadi mereka juga biar tindak lanjuti seperti itu Kak. Jadi tetap kita koordinasi ke sekolah yang ini, yang kita tempati kerjasama. Nah, kalau untuk bareng sobat ini dia range usianya berapa? Kalau relawannya ya Kak ya? Bukan yang Siswanya. Oh siswanya, Kelas kalau 4 untuk ya. kelas 4 Kelas 4, SD. kelas 6. Oh, berarti rata-rata SD ya? Iya, Iya, SD, sekolah karena dasar. kemarin mau ambil yang kayak kelas 5, kelas 6 itu gurunya bilang udah persiapan ini mau Ujian. lanjut, dan oke. Kalau yang bawah juga masih terlalu ini, jadi kita ambil agak tengahnya, oke, kelas 4. Kelas 4 SD. Heeh. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini dilaksanakan tiap tahun kah? Spesial mungkin ya. Kalau NBS itu sebenarnya Mbak itu spesial karena beda dengan ketujuh kegiatan yang lainnya. Kalau NBS itu relawan yang sudah diterima menjadi bagian daripada relawannya NBS itu setiap hari Sabtu. Mereka harus rutin itu harus ke sekolah dampingannya dari Sobat Lemina untuk mengajarkan anak-anak ini yang literasi gitu. Nah, kalau ketujuh programnya Sobat itu sebenarnya dia enggak rutin seperti NBS yang spesial ini. Kalau yang rutin itu tergantung undangan dari sekolah. Contoh misalnya edukasi pencegahan kekerasan seksual, ada yang mengundang nih dari sekolah gitu. Jadi kita pergi ke sekolah dengan beberapa tim yang sudah difasilitasi melalui training dan sebagainya. Itu yang pertama ya, mungkin bisa melalui undangan. Yang kedua itu kami juga bisa pergi secara langsung kalau misalnya ada event atau apa, atau mungkin ada yang kami lihat ini ada sekolah yang bagus nih dilakukan edukasi, kami langsung diskusi sama teman-teman relawan lainnya untuk melakukan kegiatan di situ gitu. Jadi bisa dalam undangan atau inisiatif dari teman-teman relawan sendiri. Biasanya teman-teman relawan berinisiatif itu atas dasar apa? Apa karena ada lagi isu di sekolah itu atau apa? Biasanya seperti itu. Jadi kalau biasa juga hal itu diketahui oleh teman-teman, misalnya kan ada relawan nih yang mungkin tinggal di daerah-daerah sana ya, daerah anggaplah kayak daerah gua, kita anggap daerah gua contohnya. Nah, dia dengar ada isu nih ada sekolah dekat ini, saya ada gini-gini, bisa ndak kita adakan di situ. Nah, dia kontak kita. Ya udah kita tanya teman-teman, Betul, betul. gimana nih ada segini nih, kita eh, tapi dengan catatan sekolahnya itu Iya. mau mau kerjasama. Ya, jangan sampai kita yang semangat, mereka lagi yang Berarti bersurat dulu. jadi mereka koordinasi dulu, kita koordinasi dulu, gimana kita ini. Tapi bukan berarti kita mengangkat isu itu di sekolah ya. Iya. Kan sekolah pasti juga kalau ada isu begitu mereka pasti dua menutupi atau mungkin mereka, "Iya, ayo kita bagus adakan ini." Iya. Karena ada dua ya, Betul, kita betul. ya, kan ada juga begitu. Jadi kita tanya dulu teman yang di sana, coba pendekatan dulu ke sekolahnya, apa mereka mau. Kalau mau kita lanjut, tapi kalau Iya, begitu. mereka juga agak menutup begitu, Menutup diri. jangan dulu. Jangan sampai kita terlibat dengan hal yang ini. Tapi justru itu Mbak, orang tuanya sendiri juga yang meminta untuk dilakukan edukasi. Misalnya orang tua siswa dia mau ketika lihat program kegiatan kita di-up di sosial media kayak Instagram itu kayak ada yang DM atau yang ada yang informasikan dari orang tua, boleh enggak ini datang ke sekolah kita untuk lakukan edukasi. Jadi bisa melalui jalur orang tua, guru, teman, sahabat dan sebagainya gitu. Jadi kami welcome sih sebenarnya asalkan program kita jalan ya. Iya, Seperti dan itu ya insyaallah. waktunya cocok, karena biasa beberapa juga kegiatan kita undur karena teman-teman kan lagi ngurus kayak kegiatan lain gitu kan. Oh, minta maaf ya Bu, kita undur dulu ke sini. Kita Dan ini. kalau objek tempat edukasinya sendiri, wilayahnya di mana saja? Apakah Makassar dan Goa saja atau beberapa wilayah? Kalau yang terkait ASB dan FKM itu kemarin kita Banyak di 4 sudah kabupaten ya. Kalau MKM itu sendiri itu kalau untuk kegiatan sobat, khusus untuk kegiatan komunitasnya itu adalah di Kota Makassar sama yang tahun berapa itu di Luwu. Pernah diadakan di Luwu. Tapi kalau untuk program kerjasama dengan New Zealand Embassy sama UNICEF itu sudah kalau tidak salah 4 kabupaten ada di Kota Makassar, Kabupaten Bone, Takalar sama Goa. Itu menyusur SD apa ya? Bukan Sanawia ya, yang ke pesantren-pesantren dan lain sebagainya gitu. Itu udah banyak sekitar 50 sekolah, 50 ya sekitar 50 sekolah yang sudah kalau ASB sama sih. Tapi kalau untuk NBS itu sendiri kayaknya masih di di sini saja. Makassar ya. Kalau untuk nulis barang sobat yang literasi.
Mhm. Berarti banyak luas juga jangkauannya ya? Di Sulawesi Selatan lumayan beberapa kabupaten. Oke, kalau begitu ini karena mungkin sahabat Trust juga sudah sangat penasaran apa ini kegiatannya tahu. Adik, Sobat Lemina di tanggal 22 Juli rencananya boleh diceritakan dong kegiatan apa sih nanti yang bisa dihadiri oleh sahabat Trust ibu dan anak? Oke. Mhm. Nanti di tanggal 22 Juli hari Sabtu jam 8 Mmm. sampai jam 4 itu ada yang namanya kegiatan Festival Anak Makassar untuk Mhm. memperingati Hari Anak Nasional yang besoknya tanggal 23 Juli nih. Mhm. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja banyak ya Kak Hendra ya kegiatannya. Mulai dari di sana itu ada yang namanya pojok edukasi dan hiburan di mana Mhm. anak-anak itu nanti diedukasikan. Jadi beberapa program yang tadi kami sebutkan tadi Mbak, itu ada nanti di booth-booth khusus. Ada Mmm. namanya booth atau pojok seru belajar menstruasi PHBS, ada Iya. pojok NBS, ada pojok ASB, ada kreasi anak yang bikin layang-layang. Pokoknya kita kerjasama dengan komunitas dan sebagainya. Mhm. Kemudian ada pentas pentas Permainan apa? tradisional, Oh, pentas tradisional, pentas seni, ada pentas permainan seni, tradisional, mewarnai. mewarnai, ada lomba mewarnai juga. Jadi kalau misalnya ada ponakan, Mhm. anak-anak, Mhm. keluarga yang mau spend time weekend-nya itu bisa datang dan itu Mhm. semua gratis, Mbak, Mmm, tidak mhm dipungut mhm biaya. mhm. Mewarnai juga, ada juga pembuatan kartu Oh identitas iya, anak. Kartu Mmm. identitas anak itu gratis, jadi, kalau misalnya di Kota Makassar ini atau masyarakat di Kota Makassar ini mau gabung nanti ada yang namanya pembuatan, kartu identitas anak. Cukup persyaratannya itu cuman bawa, fotokopi kartu KTP, keluarga, Mhm. fotokopi 2 buah. KTP, kemudian foto 3 kali 4 anak sama Baru. ibu, itu yang khusus untuk umur 5 tahun, tapi Iya. kalau misalnya yang di bawah 5 tahun itu nggak perlu pakai foto gitu. Mmm. Itu semua gratis. Ayo lomba-lomba nanti kita datang di hari Sabtu tanggal 22 Wah, Juli. jadi kayak seru banget ya, kayak sudah terbayang ceriahnya ya, banyak Iya. booth-booth-nya. Nanti di sana kalau mau datang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sebenarnya kalau kita pembukaannya sekitar jam 9 ya, Iya. tapi kalau di sana sini jam 8 sudah mulai Mmm, buka. jadi Nah, bisa sambil jalan-jalan memang bisa sebelum jalan-jalan pembukaan. dulu, sambil tunggu pembukaan, Mhm, nanti registrasi dulu, iya. nanti kalau sudah selesai pembukaan baru deh kita Mhm. hebohkan. Sampai jam berapa? Sampai sore gitu, sekitar jam 4 gitu. Oh, sampai sore ya, sekitar jam 4. Nah, kalau untuk kegiatan ibunya sendiri ada nggak? Misalnya kegiatan, edukasi atau talk show atau semuanya memang terkait bisa kita lihat di booth-nya saja baik ibu maupun anak? Oke, kalau kegiatan ibunya itu selalu bersamaan ya gitu. Mhm, Jadi kalau misalnya kalau masuk di misalnya pojok edukasi nih, iya. edukasi kan ada yang namanya itu pojok baca anak. Jadi ada di situ itu disediakan buku-buku anak sesuai jenjang. Jadi ibu saja sama anak-anaknya itu bisa langsung baca sambilan mendampingi anak-anaknya membaca atau pengenalan yang namanya pojok sobat budaya. Itu Mhm, pengenalan tentang apa namanya permainan-permainan tradisional bisa juga didampingi sama orang tuanya sambilan gitu. mhm, Kemudian, juga kita juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, di mana itu nanti, orang tuanya itu diedukasi, "Ini loh anak-anak itu punya hak-haknya. Ada hak mmm, bermain, hak edukasi, hak mendapatkan kesehatan dan sebagainya, terus konseling bantuan hukum dan sebagainya," gitu. mhm, Ada juga namanya pojok Aku Anak Sehat, anak-anak itu diukur tinggi badan, berat badan dan sebagainya, konseling makanan sehat, itu bisa juga didampingi sama orang tuanya. Jadi kegiatan yang kita lakukan nanti di hari Sabtu itu bukan saja untuk anak, tapi untuk orang tua, ibu, ayah pun bisa gitu berperan, nenek, kakek ya, juga jadi bisa semua bisa berperan, terlibat dan semua datang bisa gitu ya terlibat dan mendampingi datang, heeh. anak-anak. Oke, berarti ini semua kembali lagi bahwa tidak dipungut biaya, semuanya free ya Ya, untuk Free dan keluarga. jadi kalau gratis. ada yang minta dana, minta biaya itu bukan dari Mhm, kami, itu kami mhm, di luar tanggung jawab. Dan baik. ada pengumpulannya. Nah, di sini menginformasikan juga untuk Anda sahabat terus sekali lagi bagi Anda nanti yang hari Sabtu mau weekend, tentunya bisa mengisi waktu bersama keluarga terutama anak-anak untuk hadir di kegiatan FAM ya, di mana ini banyak sekali pojok-pojok nanti Iya, teredukasi baik anak maupun ibu dan keluarga gitu kan, bisa ya keluarga ya. Nah, bisa. salah satu yang menarik tadi adalah, pembuatan kartu identitas anak. Nah, tadi boleh diulang dong syaratnya sekali lagi supaya mungkin yang saat ini belum ada kartu identitas anaknya
siapkan memang dari sekarang. Oke, jadi yang mau buat kartu identitas anak itu persyaratannya gampang banget. Yang pertama itu cukup bawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, pas foto 3x4 latar biru ya kalau nggak salah. Oh, harus latar biru ya? Latar Oke, biru oke. itu untuk orang tua dan untuk anak yang usianya 5 tahun. Tapi kalau yang di bawah 8 tahun itu nggak perlu pakai foto gitu. Akte Itu cukup lahir, bawa saja. Oke, baik. Nah, Oke. ini menarik sih karena ada lagi syaratnya? akte lahir paling. Akte lahir Akte boleh, lahir. tapi ini untuk semua informasi kegiatannya nanti di hari Sabtu itu bisa langsung Di cek di Instagramnya atau sosial medianya Sobat Lemina untuk lebih jelasnya. Itu Oke, ada jadi kontaknya. @sobatlemina aja. Sobat Lemina. @sobatlemina di Instagram. TikTok ada kah? Gitu? TikTok Belum ya? belum Oke, ada. masih di Instagram. Oke, oke. Iya. Kalau untuk kontaknya sendiri di mana? Kontaknya langsung ada di setiap flyer Ada di ya. setiap flyernya di Flyernya, Instagram, di postingan. Oke. iya di postingannya atau bisa langsung DM. Jadi tidak harus daftar dari sekarang kan, langsung saja ke sana atau bagaimana? Atau Bisa bisa daftar? langsung daftar, kalau misalnya ada kontak personnya itu bisa langsung chat atau daftar di sana atau bisa langsung juga daftar di tempat juga, gitu. Jadi di nomor telepon yang tercantum di Tercantum. sosial medianya Oke, bisa daftar di situ dan bisa bisa. juga daftar langsung di Iya. lokasi. Komunikasi apa yang mungkin mau ditanyakan bisa langsung saja di situ. Iya, iya. Atau siapa tahu ada yang mau mendapatkan edukasi di sekolahnya. Bisa jadi ada yang Boleh. mendengarkan kepala sekolah, guru, orang tua Iya. siswa. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kembali lagi bisa melalui surat langsung nanti Iya. ditujukan ke Yayasan Sobat Lemina. Nanti suratnya masuk itu akan diinformasikan kembali oleh teman-teman dari Sobat Lemina untuk diinfokan ke relawan ya, ke Iya. koordinator, melalui koordinator, nanti koordinator yang sebarkan nanti ke relawannya sesuai program apa nih sebenarnya yang mau dikerjasamai sama sekolah ataupun yayasan ya, komunitas Iya. juga seperti itu. Bisa juga kalau misalnya dari jauh mungkin bukan di Makassar atau apa, itu biasanya kita sering juga dapatnya lewat DM Instagram, "Ada ndak programnya ini, bagaimana caranya?" Itu semua kita terbuka gitu. Bisa saja Bisa lewat DM. saja. Apakah berbayar atau free juga? Free. Kalau yang untuk kegiatannya kita yang inisiatif ya, Heeh. seperti itu yang Biasa, free ya heeh. biasanya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya untuk undangan mungkin lebih kepada transportasi ya, karena kan beberapa relawan juga itu tergantung jauhnya juga seperti apa gitu. Berarti memang Viro terkait biaya akomodasi saja, Akomodasi. bukan untuk komersil. Karena memang Iya. edukasinya sekali lagi teman-teman senantiasa relawan untuk memberikan edukasi. Iya, tagline-nya Baik. kita itu untuk senyum anak Indonesia. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa tersenyum bahagia. Baik, kalau begitu ini kita sudah di penghujung segmen. Bisa mungkin apa pesan yang pengen disampaikan, baik itu secara umum maupun spesifik mungkin untuk acaranya. Fitri dulu sebelum ke Bang Hendra. Oke, saya sebenarnya pesannya itu lebih kepada mengajak ya, untuk ayah, bunda, kakak, om, tante dan sebagainya. Ayo rame-rame kita meriahkan Hari Anak Nasional melalui Festival Anak Makassar. Insya Allah nanti di hari Sabtu itu mulai jam 8 itu kegiatannya bakalan seru-seru, bakalan ada sesuatu yang menyenangkan karena tema kita adalah lestari dalam beragam budaya. Jadi akan berbagai macam pengenalan tentang tradisi, pengenalan tentang edukasi dan lain sebagainya, bakalan seru dan momen tidak akan terlupakan. Jadi semuanya berkesempatan untuk hadir nanti di tanggal 22 di hari Sabtu ini dan semuanya gratis kalau itu saya. Mudah-mudahan rame dan seru-seruan di Amin. sana. Doakan ya Mbak ya. Iya, insya Allah amin. Bang Hendra, ada pesan yang mau disampaikan? Oke, iya. Kalau tadi dari festival selesai ya. Kalau dari kegiatan-kegiatan relawan sih memang kita menyasarnya memang anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kita tahu bahwasanya anak-anak ini adalah mereka yang masih membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan dan dampingan. Nah, yang kita khawatirkan bahwasanya ketika mereka tidak didampingi, tidak diberikan pendampingan atau arahan, mereka akan mencari dengan sendirinya. Nah, ini yang bisa menjadi dua arah. Apakah syukur kalau dia ke arah yang baik dan namun kebanyakan mereka jatuhnya ke arah yang negatif seperti itu. Makanya dalam kegiatan-kegiatan kita harapkan semua kita tidak ada yang dianggap tabu, tidak ada yang dianggap bagaimana. Intinya kita juga menjaga, walaupun kita juga pasti menjaga batas-batasannya, menyampaikan ke anak, menyampaikan ke orang tua bagaimana. Jadi kembali ke intinya bahwasanya anak-anak ini masih perlu pendampingan, masih perlu pengarahan dan orang tua yang harus menjadi kita ini cuma memperkuat, tapi orang tua yang harus menjadi lini terdepan untuk tentunya lebih memahami dan mengarahkan anak-anaknya sendiri. Kalau mereka tidak mau, maka siap-siap anak Anda untuk diarahkan oleh
orang di luar sana. Untung kalau dapatnya Lemina di luar sana. Mhm. Tapi kalau dapatnya yang lain, Yang gitu ya Kak, negatif. yang negatif, seperti itu Kak. Jadi, insyaallah, ke depannya doakan semoga apa-apa yang kita upayakan, utamanya di kegiatan komunitas kami, yayasan kami itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sudah datang Fitri Hendra. Mudah-mudahan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di tanggal 22 Juli bisa sukses, rame, seru-seru semua di sana. Dan tentunya kita juga terima kasih kepada seluruh sahabat Ras, baik yang mendengarkan kita di 99,6 Ras FM maupun yang bergabung lewat live streaming kita di radioalmarkas.co.id maupun juga yang sedang menyaksikan kita di talk show komunitas Ras FM Makassar. Dan tentunya tetap di sini ya di Pesona Sore 99,6 Ras FM.